Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar pada hari ini. Oke, silahkan ketua kelas di sini boleh memimpin untuk membaca doa. Baik Bu, teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina ni'mataka wansur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan rabbi zidna warzuqni amin ya rabbal alamin. Oke, sip. Oke, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian semua. Bagi yang namanya dipanggil, harap untuk mengangkat tangannya. Oke? Yang pertama, Rizky. Oke. Afiko. Oke. Aira. Amira. Asila. Ata. Oke. Dava. Fairuz. Oke. Irfan. Oke. Neta. Oke. Kaisar. Kansa. Oke. Zaki. Nayaka. Siroj. Diva. Nizar, Aza, Zaidan. Oke, hadir semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu. Pernahkah kalian melihat seseorang itu lebih mudah terapung di laut daripada di kolam renang? Pernah Bu, tinggal rebahan aja begitu kita sudah. Oke, betul sekali. Nah, kira-kira fenomena itu dapat terjadi, apa sih penyebabnya? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu Ibu. Oke, nggak tahu. Nah, di sini Ibu ada satu video yang bisa kalian simak dengan baik-baik. Waktu kecil kita masih pernah main di pinggir kolam, terus si sniper masuk ke dalam air. Waktu sampai itu lagi kita bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Kita mungkin berpikir, mungkin batu itu kan? Tapi terus kita lihat kapal yang jauh di sana, jauh dan mereka bisa tetap mengapung dari garis ke. Lalu kita penasaran, kenapa itu bisa terjadi? Jawabannya ternyata bukan semata karena berat, melainkan karena adanya semacam kekuatan yang dinamakan gaya agar meningkat kepada benda itu sendiri. Gaya yang satu ini ditemukan sama orang jenius ini yang bilang kalau sebuah benda dicelupin ke dalam air, sebagian atau seluruhnya, maka ia akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama besar dari berat air yang dipindahkannya itu. Tapi segaya angkat ini nggak mampu mengangkat langsung kalau udara di hidup kita ini lebih berat dari 2% dalam ukuran yang sama. Jadi kita tahu supaya bisa menampung kepada kapal harus kurang dari air. Itu mengapa kapal punya kesan rahasia, yaitu sebuah bagian yang berisi rongga-rongga udara. Bagian lambung kapal ini yang bikin kapal seimbang dan mengampung di lautan. Gak peduli sebesar dan seberapa apapun kapal tersebut dibuat. Itu jelas juga kenapa Titanic tenggelam. Itu karena lambung kapalnya muncul yang berbulu es dan akhirnya terus sama air sehingga kapalnya tenggelam di dasar samudera. Nah, dengan resep rahasia tadi, kita akhirnya bisa bikin kapal-kapal bukan raksasa kayak kapal musuh yang mewah ini, yang 5 kali lebih berat daripada Titanic. Kalau kapal tanker terbesar ini maksudnya 4,5 kali panjang lapangan luar Bung dan berarti sama kayak 100.000 gajah Afrika. Atau kayak kapal canggih ini yang jadi bandara di tengah samudera buat besar-besar tempur. Cara yang sama juga diterapkan di kapal selam di mana ia punya rongga yang bisa diisi air apabila dia ingin pulang dan diisi udara jika hendak melakukan permukaan.
Jadi kita udah tahu kenapa kapal yang bisa berenang itu bisa belajar sampai luas. Dan mulai sekarang kita pun bisa ikut sekarang. Supaya bikin ruang udara di dalam batu sebagai mengapung di mangrove biar selalu biasa. Terima kasih. Oke, sudah dilihat videonya? Oke, sekarang Ibu mau tanya, setelah kalian melihat video itu, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan Neta. Kalau kapal itu bisa tapi itu membutuhkan udara dan tanpa udara itu bisa. Oke, benar sekali. Nah, kira-kira faktor apa yang membuat kapal itu bisa terapung di atas laut? Siapa? Ya, Bu. Oke, Zaidan. Menurut saya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ibu seperti berat dan tingkat kepadatan kapal seperti yang dijelaskan dalam video tersebut. Oke, benar sekali. Good job. Untuk mengetahui lebih lanjut, nah kita selama 2 jam pembelajaran ke depan akan mendalami materi ini secara bersama-sama. Nah, sebelum memasuki kegiatan inti pada pembelajaran ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang menjadi acuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep massa, volume, dan massa jenis melalui percobaan sederhana dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penerapan massa jenis dalam berbagai contoh kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membedakan fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam berdasarkan hasil percobaan dengan baik. Bisa dipahami? Oke. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Oke, kalian bisa scan di sini, di depan sini. Pretestnya itu dikerjakan semampunya aja ya. Itu hanya sebagai pengetahuan awal kalian. Oke, alhamdulillah semuanya sudah mengisi pretest yang sudah disediakan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit saja mengenai materi massa jenis zat. Oke, di sini ada pendahuluannya terlebih dahulu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menemukan benda yang sama ukurannya, namun beratnya itu berbeda. Contohnya batu dan kayu. Dengan ukuran yang sama, jika dilemparkan ke dalam air, maka dapat diamati batu yang akan mudah tenggelam, sedangkan kayu akan mudah terapung. Hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh massa jenis zat yang menyusun benda tersebut. Sampai sini paham? Oke. Nah, menurut pengertiannya, apa itu massa jenis zat? Massa jenis zat, suatu zat dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat itu sendiri terhadap volumenya. Oke, dan rumus yang digunakan yaitu Rho, massa, dan volume. Rho itu adalah massa jenis, dan M itu massa benda, V itu adalah volume benda itu sendiri. Jadi rumusnya Rho sama dengan massa dibagi volume. Oke, paham? Oke, diinget-inget ya. Dan untuk kedudukan dari massa jenis itu sendiri ada 3. Menurut Edison tahun 2021, ada mengapung, melayang, dan tenggelam. Apa sih itu mengapung? Mengapung adalah kondisi benda yang terjadi apabila memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Zat cair itu bisa berupa air. Terus air laut tadi itu termasuk dari zat cair. Oke? Nah, yang kedua melayang, di mana massa jenis benda bernilai sama dengan massa jenis zat cair. Dan yang terakhir yaitu tenggelam.
massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat? Oke. Nah, ada faktor yang mempengaruhi massa jenis. Yang pertama, jenis zatnya. Apa zat yang kita gunakan? Seperti tadi, kan seseorang itu lebih mudah terapung di atas air laut daripada kolam renang. Nah, itu adalah pengaruh dari massa jenis zat. Zat yang kita gunakan. Oke, paham? Dan yang kedua, suhu juga mempengaruhi. Dan yang terakhir, tekanan yang kita berikan itu juga mempengaruhi. Oke, massa jenis zat dalam kehidupan sehari-hari itu ada contohnya. Di sini Ibu ngambil 3 contoh. Yang pertama, keberadaan telur segar yang tenggelam dalam air karena massa jenisnya lebih besar dan telur busuk mengapung karena terdapat rongga udara di dalamnya. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya telurnya itu masih segar, itu akan Oke, kalau misalnya busuk, oke, bagus, kecop. Yang kedua, manusia lebih mudah mengapung di laut karena mengandung garam sehingga massa jenisnya lebih tinggi dibandingkan air tawar. Jadi, massa jenis garamnya itu lebih tinggi dibandingkan air tawar. Oke. Dan yang terakhir, kapal laut terbuat dari logam yang berat dapat mengapung karena terdapat ruang udara yang sangat besar sehingga membuat massa jenis total kapal lebih kecil daripada massa jenis airnya. Oke, sampai sini paham? Oke. Nah, sebelum masuk ke rumusan masalah, Ibu akan membagi ke 4 kelompok. Oke. Nah, jadi kelompoknya sudah ikut ini ya. Gak diubah lagi. Oke. Sini Ibu ada LKPD-nya. Oke. Sudah dapat semua kan? Ya. Oke. Nah, di sini kalian bisa buka di halaman pertama. Ada tujuan pembelajarannya yang tadi. Sudah dibuka? Sudah. Nah, di situ di halaman kedua ada pendahuluan lagi. Coba dibuka halaman 2. Sudah? Ya, kalian bisa baca bersama kelompoknya materi massa jenis zat dalam kehidupan sehari-hari. Situ juga ada posisinya gimana sih kalau misalnya benda itu dikatakan tenggelam, dikatakan mengapung, dan dikatakan melayang. Bisa dilihat gambarnya? Ada? Halaman ketiga. Ada ya? Oke. Nanti itu dibaca bersama kelompoknya. Kalau misalnya melakukan percobaan sambil dibaca-baca. Oke? Ya, sekarang masuk ke halaman 4. Nah, di situ di halaman keempat ada rumusan masalah yang kita gunakan. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh massa benda terhadap fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam? Dan yang kedua, bagaimana pula pengaruh volume benda terhadap fenomena mengapung, melayang, dan tenggelam? Oke. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya itu ada hipotesis atau dugaan sementara. Dugaan sementara yang bisa kita jadikan acuan juga sebelum kita melakukan uji coba. Nah, di sini ada nggak yang mau bantu Ibu untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah itu? Oke. Oke. Oke.
Mm-mm. Oke, betul sekali. Terima kasih Atta. Selanjutnya, kalian boleh langsung melakukan percobaannya. Nah, di sini Ibu akan membagikan bahan-bahan yang belum kalian dapatkan. Oke, sudah disiapkan semuanya? Sudah. Sekarang bisa dimulai percobaannya. Ikutin langkah kerjanya. Kalau misalnya dimasukkan di gelas kedua, masukkan di gelas kedua. Kalau misalnya dimasukkan ke gelas ketiga, masukkan di gelas ketiga. Oke? Paham? Oke. Ayo, semangat! Sudah dicatat hasilnya? Sudah melakukan percobaan? Oke, sekarang waktunya untuk presentasi. Yang akan presentasi itu kelompok 4 dan kelompok 1. Nah, sekarang bagian kelompok 4 terlebih dahulu untuk presentasi. Apa sudah siap kelompok 4? Oke, boleh maju ke depan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan saya. Siap. Nah, ini di kelas pertama ini ada 250 mili air. Posisi telurnya itu tenggelam. Kenapa kok bisa tenggelam? Karena massa jenis telurnya itu lebih besar daripada massa jenis airnya. Nah, di gelas kedua ini berisi 250 mili air dan 4 sendok garam. Nah, itu kan telurnya mengapung karena massa jenis telur dan airnya sama. Nah, itu gelas ketiga berisi 250 ml air dan 6 sendok garam. Itu posisi telurnya mengapung karena massa jenis telurnya lebih mungkin daripada massa jenis air. Sebelum kelompok 4 kembali ke tempatnya, ada kelompok lain yang ingin bertanya? Oke, kelompok 3. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami. Dari kelompok 3 ini menanyakan kepada kelompok 4. Bagaimana peluang telur untuk melayan jika volume air dikurangi dari 200 ml menjadi 180 ml dengan penambahan garam yang sama? Oke, sudah? Sudah. Pertanyaan yang sangat menarik. Bisa dipahami pertanyaannya kelompok 4? Oke, sudah bisa dijawab? Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami izin menjawab. Menurut kami, akan semakin mudah untuk melayani dikarenakan volume larut atau air semakin sedikit. Zat larut garam, larutan garam dengan jumlah garam yang sama, pengurangan volume air dari 200 ml menjadi 180 ml. Berarti massa garam dan yang sama dilarutkan dalam volume air yang lebih kecil. Hal ini menyebabkan konsentrasi garam dalam larutan
jenis larutan air juga meningkatkan gaya tubuh yang bekerja sadari. Juga akan meningkatkan sehingga peluang telur untuk melayang menjadi lebih besar. Oke, bisa diterima jawabannya? Bisa. Oke, good job kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, bisa dicukupkan? Bisa diakhiri lagi presentasinya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk ke kelompok 1, apakah ada yang mau main games untuk biar kita semangat lagi? Mau? Oke. Nah, di sini ada tebak gambar. Ini boleh diskusi sama kelompoknya. Kalau sudah nemu jawabannya, silakan angkat tangan. Nah, yuk. Oke, benar. Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sekarang lagi. Diskusi, ayo. Ini kucing. Kucing. Itu dulu. Oke, kamu mau jawab? Sama? Oke. Sekarang kita lihat jawabannya. Oke, benar. Kelompok berapa itu? 3 sama kelompok 4. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan terakhir. Ya, ayo kelompok 1. Ini apa? Ini apa? Ya. Ya apa? Aku sayang ayah. Oke, benar. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, keren semua. Keren. Sudah semangat? Sudah? Sekarang kita lanjut presentasi ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil pengamatan kami. Oke. Nah, gelas pertama 200 ml air, posisi telurnya tenggelam. Penjelasannya karena massa benda lebih besar daripada massa air. Gelas kedua 250 air dan 4 sendok garam, posisi telur melayang. Penjelasannya karena massa benda sama dengan massa air. Gelas ketiga 200 ml air dan 6 sendok garam, posisi telur mengapung, dan penjelasannya karena massa benda lebih kecil daripada massa air. Penjelasannya sudah? Oke, sekarang kelompok 1 sudah menjelaskan hasilnya. Apa dari kelompok lain ada pertanyaan? Oke, kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke. Kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Ya. Kenapa penambahan garam dapat mengubah massa jenis larutan? Bisa dipahami? Oke, diskusi dulu sama kelompoknya. Ya. Sudah bisa dijawab? Oke. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami izin menjawab. Penambahan garam yang mengubah massa jenis larutan karena ketika garam atau DI dilarutkan ke dalam air, partikel-partikel dari garam akan menempati ruang di antara molekul-molekul air dan menambah jumlah fasa dan volume yang sama. Akibatnya, massa larutan bertambah, sedangkan volume larutan tidak bertambah secara signifikan. Sehingga massa jenis sama dengan jenis P sama dengan M per V, larutan meningkat. Oke, bisa diterima jawabannya? Oke. Sudah bisa dicukupkan? Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kurangnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Setelah kalian mempresentasikan, terus melakukan percobaan dan menulis data kalian, apa yang kalian dapatkan dari percobaan yang telah kalian lakukan? Ada yang mau jawab? Oke, Asila.
Oke. Diberikan pada air wudhu. Telur tenggelam karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Saat ditambahkan garam 1 sendok. Telur melayang karena massa jenis sama dengan massa jenis telur. Ketika ditambahkan garam 2 sendok, telur mengapung karena massa jenis yang akan menjadi lebih besar daripada massa jenis telur. Oke, bagus sekali jawaban dari Asila. Nah, sekarang Ibu dapat sempurnakan garis besarnya. Secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, ada pengaruh konsentrasi larutan garam terhadap posisi telur dalam air yang telah kita lakukan bersama-sama tadi. Nah, posisi benda di dalam air bergantung pada perbandingan antara massa jenis benda dan massa jenis zat cair. Pada air yang murni tidak diberikan apapun, telur akan tenggelam karena massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Dan ketika air dicampurkan dengan garam, massa jenis larutannya akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah garam yang dilarutkan. Pada larutan garam yang ditambahkan sedang sebanyak 4 sendok tadi, itu mengalami posisi telur melayang karena massa jenisnya hampir sama dengan massa jenis zat cairnya. Dan yang terakhir, ketika ditambah lagi menjadi 6 sendok, telur mengalami mengapung karena massa jenis lebih besar daripada massa jenis telurnya. Oke, demikian. Semakin tinggi konsentrasi garam, maka semakin besar pula massa jenis airnya yang menyebabkan benda lebih mudah melayang atau mengapung. Sehingga percobaan ini yang kita telah lakukan tadi sudah membuktikan konsep Archimedes dalam kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan manusia untuk lebih mudah berenang di laut daripada di air, atau prinsip kerja kapal yang dapat terapung di laut. Bisa dipahami semuanya? Oke, sekarang sebelum menutup sesi pembelajaran hari ini ada post-test yang akan diberikan. Oke, sudah selesai. Post-testnya juga sudah selesai. Dapat berapa tadi nilainya? Oke, berarti pembelajaran hari ini berhasil. Oke, terima kasih. Sebelum memasuki penutup, Ibu ingin salah satu dari kalian bisa mengungkapkan kesan pesannya. Siapa yang mau mengungkapkan? Oke. Pesan saya selama pembelajaran ini adalah percobaan ini sangat menyenangkan dan juga dipahami karena kami dapat melihat secara langsung perubahan posisi telur saat jumlah garam ditambah, sehingga kami jadi lebih paham mengenai konsep massa jenis yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengapa manusia lebih mudah mengapung di laut. Selain itu, kerja sama dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih seru dan bermakna. Untuk pesannya, semoga kegiatan percobaan seperti ini dapat terus dilakukan pada pembelajaran IPA berikutnya. Oke. Karena kami memahami teori dengan cara yang nyata dan menarik. Oke, terima kasih sudah menyampaikan kesan dan pesannya. Sebelum mengakhiri, ketua kelasnya boleh untuk memimpin doa lagi. Ini marilah kita mau doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih buat ketua kelasnya tadi sudah memimpin doa baik di pembuka pembelajaran dan penutup. Pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Apabila terdapat kesalahan dalam membimbing kalian, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kasih semuanya.